Seseorang telah mengikat seekor anak anjing ke pohon dan meninggalkan sebuah pesan. Pesan itu masih terngiang di pikiranku. Si kecil duduk di sana, gemetar, tubuhnya menempel erat pada batang pohon, seolah-olah ia berharap bisa menghilang ke dalamnya. Tali tebal menekan tubuh kecilnya yang hitam dan coklat, begitu kencang sampai kulitnya mengerut dan terlipat. Dadanya naik sedikit setiap kali ia menarik napas. Salah satu kaki depannya terpelintir dengan aneh, terjepit oleh tekanan tali, seakan ia sudah lama menyerah untuk bergerak atau merasa nyaman. Angin menggerakkan selembar kertas bergaris yang robek dan ditempel di pohon di atasnya. Kertas itu hampir terlepas, dengan tulisan spidol hitam yang tergesa-gesa, tapi aku belum sanggup membacanya. Seluruh perhatianku tertuju pada anak anjing itu. "Hai kecil," bisikku sambil mendekat. "Kamu aman sekarang. Aku melihatmu." Dia menatapku dan saat itulah aku melihat bulu di sekitar tali tampak membengkak dan lecet. Aku berlutut dan mencoba membuka simpulnya, tapi ikatannya sangat kuat. Seolah-olah seseorang menariknya dengan semua kekuatan yang mereka punya. Tali itu tidak hanya melilit lehernya, ia juga mengelilingi perut dan kakinya, diikat sedemikian rupa hingga membuatnya tak bisa bergerak. Aku menarik perlahan, tak ada yang berubah. Aku mencoba lagi, tanganku terpeleset. Aku tak punya benda tajam, tidak ada kunci, tidak ada pisau, tidak ada alat apapun. Hanya tangan kosong dan rasa panik yang makin menyesakkan dada. "Ayolah, tolong," gumamku sambil menarik lagi, tapi yang kulakukan hanya membuatnya mengerang pelan. Aku langsung berhenti, jantung berdebar keras. "Maafkan aku, sayang." Lalu aku merasakannya, amarah, mendadak dan menyala. Bagaimana mungkin seseorang bisa melihat anjing dan merasa ini hal yang wajar? Siapa yang tega melakukan ini, lalu pergi begitu saja? Aku berdiri, mengambil ponsel dengan jari gemetar dan menelepon pusat penyelamatan hewan. Suaraku bergetar saat memberitahu lokasi kami. Lalu aku duduk lagi di dekatnya. Tidak terlalu dekat, cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Beberapa menit kemudian, seorang pelari muncul dari tikungan. Dia masih muda, tinggi, memakai headphone, keringat menetes di dahinya. Dia berhenti, mengeluarkan ponsel, dan mengambil foto. Itu saja. "Kasihan," katanya tanpa ekspresi, lalu melanjutkan lari. Aku menatapnya tak percaya, mulutku terbuka. Aku ingin berteriak, tapi sebaliknya aku menoleh pada anak anjing itu. "Kamu bukan sekadar bahan unggahan," bisikku. "Kamu bukan cerita yang orang lewati begitu saja." Kertas itu masih bergerak pelan di atasnya. Aku memaksakan diri untuk membaca. Namanya Toby. "Aku tak bisa merawatnya. Tolong perlakukan dia dengan lembut. Dia suka manusia." Yang belum ku ketahui saat itu adalah betapa anak anjing ini akan mengubah hidupku dan betapa banyak yang sudah dia lalui. Mobil dari tim penyelamat tiba sekitar 15 menit kemudian, meski bagiku terasa seperti selamanya. Aku tidak beranjak dari rumput. Duduk bersila memperhatikan setiap getaran yang melewati tubuh mungilnya. Namanya Toby. Terasa terlalu besar untuk sosok yang begitu takut, tapi mungkin justru karena itu cocok. Terdengar kuat, dan saat itu kekuatanlah satu-satunya yang ia punya. Seorang wanita keluar dari mobil, namanya Lucia. Dia bekerja di penampungan hewan milik pemerintah. Dia berlutut di sampingku tanpa berkata-kata. Tidak bertanya apa-apa, hanya melirik ke arah tali. Dengan desahan lelah dia berkata, "Aku punya sesuatu yang bisa membantu," dan mengeluarkan pisau kecil dari tasnya. Aku menahan napas. Begitu juga Toby. Tapi Lucia bergerak pelan, menyelipkan pisau di bawah tali dan memotongnya sedikit demi sedikit sampai terlepas. Toby tidak melarikan diri. Dia hanya jatuh perlahan ke pohon seolah-olah tubuhnya lupa kalau dia bisa bergerak. Aku mengulurkan tangan lagi, lebih hati-hati kali ini, telapak tangan terbuka. "Kamu sudah aman," bisikku. Dia tidak menghindar, itu sudah cukup. "Dia sangat haus," kata Lucia pelan.
Dan mungkin sudah lama tidak makan, tapi aku tidak melihat luka apapun. Itu kabar baik. Dia dengan lembut memasangkan tali kekang ke lehernya dan menunggu. Toby tidak melawan. Dia berdiri perlahan, seperti seluruh tubuhnya baru saja bangun dari tidur panjang. Lalu melangkah goyah ke arahku. "Mau ikut kami?" tanya Lucia. "Kami akan membawanya periksa dulu." Aku langsung mengangguk. Aku tak bisa meninggalkannya. Perjalanan di mobil sunyi. Toby menyandarkan kepalanya di pahaku, matanya setengah tertutup, ekornya menggulung erat di bawah tubuh. Tanganku tetap di punggungnya sepanjang jalan, berharap dia merasa sedikit lebih aman. Penampungan itu terang, tapi suasananya bising. Gonggongan, pintu dibanting, suara orang berbicara keras. Bagi seekor anjing yang ditinggalkan dalam kesunyian, ini pasti terasa seperti kekacauan. Begitu kami masuk, dia langsung menempel padaku. Seseorang di belakang berkata, "Dia harus dikarantina dulu." "Aku tidak tahu apakah dia sudah divaksin," kataku, suara lebih keras dari yang kumaksudkan. "Aku menemukannya di taman umum, ada secarik catatan." Mereka membawanya pergi dengan lembut, tapi setiap langkah yang ia ambil, tanpa aku terasa seperti tali yang menarik erat di dalam dadaku. Tanganku terasa kosong. Saat aku berbalik untuk pergi, aku sempat menoleh ke belakang. Dia masih menatapku, mata besarnya penuh tanya, seolah memohon dalam diam agar aku tidak pergi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku, bahwa dia sekarang sudah aman. Tapi bahkan saat aku berjalan menuju mobil, aku sudah tahu aku akan kembali. Aku belum siap melepaskan Toby, dan jauh di lubuk hati, aku merasa dia juga belum siap melepaskanku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang kulihat hanya momen itu, dia terikat, gemetar, menatapku dengan pertanyaan yang tak bisa kujawab. Pikiranku terus kembali ke penampungan tentang meninggalkannya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa dia akhirnya dirawat. Dia punya makanan, tempat berteduh, seseorang yang menjaganya. Tapi rasanya tetap salah. Ada bagian dari diriku yang berkata aku telah membelakangi sesuatu yang penting. Menjelang tengah malam, aku bangkit, menyeduh teh yang tak pernah kuminum dan duduk sendirian di meja dapur. Aku menatap catatan yang diremas, yang diberikan staf penampungan. Namanya Toby. Aku tidak bisa merawatnya. Tolong perlakukan dia dengan baik. Dia ramah. Kata-kata itu terus terulang di pikiranku di antara bisikan dan luka. Pagi harinya aku sudah membuat keputusan. Aku tiba di penampungan tepat saat mereka membuka pintu. Seorang wanita muda di meja depan menyapaku dengan senyum hangat dan profesional. "Datang untuk Toby?" "Ya," jawabku cepat. "Aku hanya ingin melihat keadaannya. Kalau boleh mungkin aku bisa menghabiskan sedikit waktu dengannya." Dia mengangguk kecil dan melihat ke belakang. "Aku cek dulu ya." Tak lama kemudian, aku dibawa ke sebuah ruangan tenang. Melalui pintu kaca, aku melihatnya, Toby, meringkuk di atas selimut. Dia tampak lebih bersih sekarang, tidak terlalu tegang, tapi posturnya masih menunjukkan bahwa dia belum merasa aman. Lalu dia melihatku, dia tidak menggonggong atau berlari, dia hanya perlahan berdiri dan menatap. Aku masuk dan duduk di sisi ruangan, diam, menunggu apakah dia masih mengingatku. Dia mengingatku. Dia berjalan ke arahku dengan langkah hati-hati, berbaring di sampingku, dan perlahan menyandarkan kepalanya di kakiku. Itu saja sudah cukup, hatiku runtuh. "Namaku Sarah," bisikku sambil membelai lembut bulunya, "dan aku rasa kita masih punya cerita yang belum selesai. Aku tinggal di sana untuk waktu yang terasa sangat lama, hanya mendengarkan napasnya, merasakan berat tubuhnya bersandar padaku. Akhirnya, aku berdiri dan meminta bicara dengan pengelola. Ada sesuatu yang perlu kutanyakan. Proses selanjutnya bagaimana? Apa bisa dijadikan anak asuh?" Dia menoleh dari catatannya. "Secara hukum, dia harus tinggal di sini selama 7 hari.
Kalau ada yang datang mengklaim, setelah itu dia bisa diasuh atau diadopsi. 7 hari. Terasa seperti seumur hidup. Aku memberikan semua cara untuk menghubungiku, telepon, email, semuanya. Tolong, kataku dengan suara rendah dan tertekan. Kabari aku, ya. Saat aku berjalan pergi, aku menoleh sekali lagi. Toby duduk di dekat jendela, menatapku. Telinganya menunduk, menunggu. Hari-hari berikutnya terasa tak berujung. Aku pergi bekerja, bertemu klien, berjalan di taman yang pernah kubantu rancang, pura-pura peduli pada tekstur tanah dan sistem penyiraman. Tapi pikiranku ada di tempat lain, terjebak di ruangan penampungan itu, di balik kaca itu bersama mata itu. Setiap malam aku menelepon penampungan. Aku tahu tidak akan ada perubahan sebelum hari ke-7, tapi aku tetap menelepon. Bagaimana kabar Toby? Masih dalam masa penahanan. Ada yang menanyakan dia? Belum ada. Setiap kali ku tutup telepon, aku merasa lega dan cemas sekaligus. Lega karena belum ada yang datang. Takut karena mungkin tak akan ada yang datang sama sekali. Aku terus bilang pada diri sendiri bahwa pikiranku sedang kacau. Aku tidak butuh anjing. Hidupku akhirnya sudah tertata, tenang, rapi, sederhana. Tak ada gonggongan, tak ada bulu, tak ada keribetan. Namun, setiap kali aku membuka pintu rumah dan melangkah masuk, keheningan itu terasa salah. Aku belum pernah memberitahu siapapun tentang Toby. Bukan ke teman-temanku, bahkan tidak ke adikku sendiri. Rasanya terlalu rapuh untuk dijelaskan. Seperti kalau aku mengucapkannya dengan lantang, semuanya bisa lenyap begitu saja. Di malam kelima, aku bermimpi. Toby masih terikat, tapi kali ini akulah yang memegang talinya. Aku mencoba melonggarkannya, tapi setiap simpul yang kusentuh justru semakin mengencang. Dan dia hanya menatapku, tenang, percaya. Aku terbangun sambil menangis. Keesokan paginya aku tak menunggu kopi atau sarapan. Aku langsung mengambil kunci, masuk mobil, dan melaju ke penampungan. Aku harus melihatnya, kataku segera setelah masuk, sebelum siapapun sempat mengingatkan jam kunjungan. Mereka membawaku ke tempatnya, dan kali ini saat mata kami bertemu, ekornya bergerak, sekali saja pelan seperti dia berkata, "Kamu benar-benar kembali." Aku duduk di lantai dan dia langsung bersandar padaku. Seperti ini sudah menjadi kebiasaan kami. Seperti kami memang selalu begini. Ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Tenang. Ini bukan bagian dari rencana, bisikku padanya. Aku seharusnya tidak terlalu terikat. Tapi kenyataannya aku sudah terlanjur. Aku tak pernah memikirkan soal menjadi seorang ibu. Tak pernah sekalipun terlintas di benakku. Tapi duduk di sana, dengan anak anjing kecil itu meringkuk di sisiku, seperti aku satu-satunya hal yang bisa ia andalkan. Semuanya terasa masuk akal. Cinta tidak meminta izin. Ia datang diam-diam tanpa peringatan. Kadang ia datang dalam wujud seekor anak anjing ketakutan, ditinggalkan bersama secarik catatan dan tanpa apapun. Di hari ke-7, telepon itu datang. Ini Daniela dari penampungan. Tak ada yang datang mengklaimnya. Dia sudah siap untuk diasuh atau diadopsi kalau kamu masih berminat. Aku tak menunggu dia menyelesaikan kalimatnya. Ya, kataku. Aku sedang dalam perjalanan. Tanganku gemetar saat meraih jaket. Aku tak sempat memperbaiki rambut atau menyiapkan apapun untuknya. Aku langsung berangkat. Sepanjang perjalanan, aku terus bertanya-tanya. Bagaimana jika dia tidak mengingatku? Bagaimana jika ini tak berarti apa-apa baginya, seperti yang berarti untukku? Tapi saat mereka membawanya keluar dan dia melihatku, ekornya bergoyang pelan, penuh harap. Bukan kegirangan, bukan pasti, tapi cukup. Dia masih agak tertutup, kata Daniela lembut. Butuh waktu untuk bisa terbuka. Tak apa, jawabku, sudah berlutut di lantai. Dia boleh butuh waktu sebanyak yang dia perlukan. Dia menyerahkan tali kekangnya padaku. Hanya itu.
Toby melangkah ke sampingku tanpa ragu, seperti kami sudah melakukannya berkali-kali. Dia tidak menarik, tidak melawan, hanya diam tetap berada di sisiku. Di mobil, dia duduk di kursi sebelahku, menatap lurus ke depan seperti penumpang yang tenang. Sesekali aku melirik, dia sedang menatapku, bukan jalan, bukan langit. Aku, "Kamu siap?" bisikku, karena kurasa sekarang aku sudah siap. Di rumah, aku menggelar selimut lama di lantai dan mengisi mangkuk dengan air. Aku belum membeli perlengkapan anjing. Rasanya seperti menantang takdir, seolah jika aku merencanakannya terlalu jauh, segalanya bisa hancur. Toby masuk perlahan, hidung di tanah, telinga tertarik ke belakang. Dia memeriksa setiap sudut apartemen. Tak ada gonggongan, tak ada rengekan, hanya pengamatan yang tenang. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke sofa tempatku duduk, meringkuk di samping kakiku, dan mengembuskan napas panjang dan lambat. Saat itulah aku benar-benar merasakannya. Dia bukan sekadar berada di sini, dia memang milik tempat ini, milik hidup ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku mengirim pesan ke adikku. Adopsi anak anjing, namanya Toby, menemukannya terikat. Kamu nggak bakal percaya kisah anak ini. Aku mengirim foto. Dia tidur di atas karpet. Kepalanya bertumpu pada satu kaki. Telinganya tidak simetris. Kakinya terlipat rapi. Beberapa menit kemudian dia membalas, "Kamu memang selalu jadi orang yang nggak bisa berpaling. Syukurlah dia menemukanmu." Aku menatap ke arahnya, aman di ruang tenang itu, di antara dua kisah yang mulai sembuh. Rumah itu tak lagi terasa kosong, dan aku tak lagi merasa sendirian. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Daniela berdiri di ambang pintu dengan clipboard di tangan dan ekspresi gugup. "Aku benci melakukan ini," katanya, "tapi ada kekeliruan." Perutku langsung terasa berat. Dia masuk dan dengan lembut memberi isyarat agar aku duduk. Toby mengintip dari balik kakiku, telinganya tegak memperhatikannya. "Kami kira sudah jelas Daniela, tapi karena dia tidak dibawa oleh petugas resmi, secara teknis kami harus menunggu 8 hari penuh. Bukan 7, hanya 1 malam lagi dalam perawatan kami." Aku menatapnya. "Kamu ingin aku mengembalikannya?" Dia ragu sejenak. "Hanya sampai besok, ini prosedur. Kalau ada yang datang dalam waktu terakhir itu, kami harus siap." Aku tidak benar-benar mendengar sisanya. Jantungku berdetak terlalu kencang. Di belakangku, Toby mengeluarkan suara pelan, seperti rintihan lembut yang penuh tanya. "Aku tidak bisa melakukan itu padanya," bisikku. "Bukan sekarang, bukan saat dia mulai percaya bahwa dia aman." Daniela mengangguk pelan, penuh rasa berat. Aku juga tidak suka, tapi kebijakannya memang ketat. Aku menatap Toby. Dia sudah duduk saat itu, benar-benar diam, matanya mencari-cari mataku, seolah dia tahu ada yang tidak beres. "Aku akan kembali besok," kataku lembut sambil berjongkok menatap matanya. "Aku janji." Tapi saat aku meraih tali kekangnya, dia mundur. Bukan tiba-tiba, tapi perlahan, seolah dia ingat bagaimana rasanya ditinggalkan. Dan saat itulah aku benar-benar hancur. "Bagaimana kalau aku tetap di sini bersamanya?" tanyaku pada Daniela. Kata-kata itu keluar sebelum sempat kupikirkan. Hanya hari ini, aku tidak akan membawanya pulang, tapi bisakah aku tetap di sini bersamanya? Dia berkedip terkejut. "Itu tidak biasa," katanya, "tapi aku akan cari jalan." Mereka menyiapkan sebuah ruangan kecil dengan lampu redup dan selimut terlipat. Tak ada suara, tak ada kandang, hanya ruang. Aku duduk di lantai. Toby langsung datang ke sisiku tanpa ragu. Dia bersandar padaku seperti kami tak pernah terpisah. Waktu berjalan aneh di ruangan itu. Aku membuka email, menjawab beberapa pesan, tapi tanganku tak pernah lepas dari bulunya. Tidak sekalipun. Seorang staf muda mengintip ke dalam menjelang sore. "Kamu masih di sini?" Aku mengangguk. Dia perlu tahu ada seseorang yang tidak pergi. Dia tersenyum. "Belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya."
Dia bukan seperti yang lain, jawabku. Saat malam datang, aku berjongkok di sampingnya. 1 malam lagi, ya? Suaraku sedikit bergetar. Dia tidak bergerak, tapi saat aku berdiri, dia menyandarkan kepalanya ke kakiku sebentar sebelum berbaring lagi. Besok, bisikku, besok aku bawa kamu pulang. Malam itu, rumahku terasa terlalu sunyi. Aku duduk di tempat tidur, menatap langit-langit, mendengarkan suara-suara yang tidak ada, tak ada tapak kaki, tak ada helaan napas dari lantai, hanya detak jam, 2:14, 37, 4:58. Begitu fajar menyingsing, aku sudah berpakaian, keluar rumah, dan tiba di parkiran penampungan 15 menit sebelum mereka buka, mondar-mandir seperti anak kecil di depan toko mainan. Saat pintu dibuka, Daniela ada di sana. Wajahnya berkata semuanya. Dia sudah siap. 2 kata itu terasa seperti matahari terbit di dadaku. Mereka membawaku ke ruangan yang sama. Toby sudah duduk di dekat pintu, seolah dia menungguku sepanjang malam. Saat dia melihatku, dia berdiri. Ekornya mulai bergerak, bukan gugup, bukan ragu, tapi penuh kebahagiaan yang tenang. Lalu dia menggonggong sekali, pendek lembut, sebuah pertanyaan, "Benarkah ini kamu lagi?" Aku berlutut, "Iya nak, ini aku, dan kali ini kita pulang." Dia berlari ke arahku, kakinya sempat tergelincir di lantai, lalu tubuhnya menekan penuh ke dadaku, seolah akulah satu-satunya hal yang masih nyata di dunia. Staf penampungan menyaksikannya dalam diam. Salah satu dari mereka menyeka pipinya. Kami menandatangani dokumen. Mereka menyerahkan map kepadaku, catatan medis dan informasi tentang usianya. 4 bulan, masih anak-anak. Aku mengeluarkan kalung yang kubeli beberapa hari lalu, yang belum berani kupasang sampai hari ini. Ada gantungan perak kecil. Toby, jika ditemukan hubungi Sarah. Aku mengaitkannya. Kami berjalan keluar dari gedung itu berdampingan, tanpa tarikan, tanpa ragu. Hanya 2 makhluk yang tahu kemana mereka seharusnya pergi. Di mobil, dia langsung berbaring di kursi penumpang seperti sudah biasa. Tapi kali ini, dia meregangkan tubuh, membiarkan dirinya rileks, melepaskan beban. Itulah kepercayaan, hening utuh. Aku menyalakan radio, lagu lembut mengalun di dalam mobil. "Kamu percaya?" tanyaku sambil meliriknya. "Sekarang kamu benar-benar milikku, dan aku milikmu." Sesampainya di rumah, aku membiarkannya masuk lebih dulu. Dia berhenti sejenak, mengendus, lalu menatapku, bukan dengan ragu tapi dengan tenang, seolah dia mengingat tempat ini. Malam itu, dia tidur dengan kepala bersandar di kakiku, dan aku tahu dalam seluruh jiwaku bahwa keheningan di rumah ini tidak akan pernah terasa hampa lagi. Hari-hari setelahnya tidak penuh drama. Mereka sederhana, lembut, baru. Dia cepat menyesuaikan diri, menemukan sudut hangat di dekat pintu, mengklaim sudut sofa untuk dagunya, menghafal tempat kantong camilan disimpan. Tapi yang paling membekas adalah hal-hal yang sunyi, cara dia berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain bersamaku, bukan karena takut, tapi karena dia ingin dekat. Cara dia mendengarkan saat aku berbicara, telinganya miring, kepalanya sedikit condong, seperti sedang mempelajari suaraku. Cara dia bersandar padaku saat aku duduk, seluruh berat tubuhnya tertumpu padaku, seolah akulah jangkar hidupnya. Dan mungkin dia juga adalah jangkar untukku. Ikatan kami tidak berteriak, ia berbisik, dan ia bertahan. Suatu sore, aku melihat Toby berdiri diam di lorong, menatap cermin kamar tidur. Dia menggonggong sekali, lalu menoleh padaku, bingung, seolah dia tidak yakin siapa yang ada di pantulan itu. Aku berlutut di sampingnya, menyentuh punggungnya dengan lembut, dan berbisik sambil tersenyum, "Itu kamu, sayang. Itu wajah dari keberanian." Akhir minggu itu kami pergi ke dokter hewan lokal untuk pemeriksaan pertamanya. Awalnya dia tegang, telinga turun, ekor terlipat. Tapi tim di sana sangat sabar. Mereka memindai chip lagi. Masih tidak ada. Tak ada registrasi, tak ada nama di database.
Tak ada bukti bahwa seseorang pernah mencarinya. Dia benar-benar telah ditinggalkan dengan hanya seutas tali dan secarik catatan. Anehnya, aku tak lagi merasa marah. Tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Siapapun yang meninggalkannya, apapun yang membuat mereka sampai pada titik itu, mereka tidak akan pernah tahu apa yang telah mereka tinggalkan. Mereka takkan bisa membayangkan bahwa anak anjing yang mereka buang justru akan menyelamatkan hidup seseorang. Mereka tidak tahu bahwa dengan meninggalkannya tanpa sadar, mereka memberiku kesempatan kedua. Kesempatan untuk merasakan lagi, untuk sembuh dari duka diam yang kupikul sejak kehilangan ibuku. Akhir pekan itu, aku membawa Toby ke taman tempat aku pertama kali menemukannya. Tapi kami tidak mendekati pohon itu. Ada tempat yang menyimpan terlalu banyak luka. Aku tidak ingin dia mengulang rasa sakit itu. Sebaliknya, kami duduk di tempat yang disinari matahari. Tempat tawa orang-orang asing terdengar di udara dan angin berhembus lembut di wajah kami. Dia sempat mengejar bola, lalu berlari kembali ke arahku, seolah ingin memastikan, kamu masih di sini. Aku ada, dan aku akan selalu ada. Sesampainya di rumah, dia meringkuk di sampingku di sofa, kepalanya bersandar di lututku, lalu menghela napas pelan, napas yang diam-diam sangat kucintai. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keheningan di rumahku tidak menggema. Rasanya utuh. Di pagi hari Selasa, aku membuka sebuah kotak yang sudah bertahun-tahun tak kusentuh. Kotak berisi foto-foto lama yang pernah kukubur dalam duka. Aku tak sanggup melihatnya sejak ibu meninggal, tapi kehadiran Toby entah bagaimana melembutkan luka itu. Seperti kehadirannya menjadi balsem bagi rasa sakit yang masih tertinggal. Dia berbaring di dekatku saat aku membuka amplop berdebu dan foto-foto usang. Sesekali, dia mendorong lembut sebuah foto atau meletakkan kepalanya di kakiku, seolah tahu bahwa aku sedang menyusuri sesuatu yang sakral. Lalu aku menemukan amplop kecil dengan tulisan tangan ibu di bagian depannya. Sarah, usia 10, Princess. Aku terdiam, napasku tertahan. Di dalamnya ada foto kecil diriku saat masih anak-anak, sedang menggendong anjing pertama keluarga kami. Seekor anak anjing gembala hitam coklat dengan tatapan mata yang terasa terlalu familiar. Princess, dia adalah segalanya bagiku saat kecil, penghiburku, pelindungku, tempatku merasa aman. Saat dia meninggal, ada sesuatu di dalam diriku yang tertutup rapat. Aku tak pernah mengira akan membuka pintu itu lagi. Aku pasti terdiam cukup lama karena Toby tiba-tiba duduk. Dia mendekat, menyentuh foto di tanganku dengan hidungnya. Lalu, dengan lembut, dia mengambilnya di mulutnya, membawanya ke seberang ruangan, dan meletakkannya di atas tempat tidur. Kemudian dia naik dan meringkuk di tempat yang persis dulu menjadi tempat tidurku saat kecil. Dan dia hanya menatapku. Itu hal kecil, tapi rasanya luar biasa besar. Seolah dia tahu, seolah dia sedang berkata, aku bukan dia, tapi aku di sini. Dan mungkin memang itu sudah direncanakan sejak awal. Aku duduk di sampingnya, menyelimuti kami berdua dengan selimut tua di ujung ranjang dan berbisik, aku rasa kamu memang ditakdirkan menemukan aku. Kami tetap seperti itu selama berjam-jam. Malam itu, aku tidak menyalakan lampu, tidak menjawab pesan, tidak melipat cucian yang masih menumpuk di keranjang. Aku hanya berbaring di lantai, di samping Toby, tanganku di dadanya, mendengarkan naik turunnya napas yang tenang. Di antara patah hati dan harapan, dia masuk ke dalam hidupku. Bukan untuk menggantikan cinta yang telah hilang, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta itu menunggu. Kadang bertahun-tahun, kadang di balik pohon, kadang hanya dengan secarik catatan. Malam itu juga badai datang tiba-tiba, keras dan mengguncang, jenis yang membuat jendela bergetar dan langit menyala.
Toby sedang tidur di dekat kakiku. Dentuman pertama mengagetkannya. Dia melonjak, tubuhnya gemetar hebat, telinganya terlipat, ekornya menyelip rapat ke bawah. Lalu dia lari. "Toby!" panggilku, langsung berdiri. Aku menemukannya di ruang cuci, menyelinap di sela sempit di belakang mesin pengering. Gemetarnya begitu hebat sampai lantai terasa ikut bergetar. Aku berlutut, merangkak ke arahnya. "Tidak apa-apa," bisikku, "kamu aman sekarang. Itu cuma hujan, sayang, cuma suara." Tapi dia belum percaya, belum saat itu. Matanya melihat ke segala arah, napasnya tersengal, panik itu mengalir keluar darinya seperti sudah lama tersembunyi di bawah permukaan. Dan saat itulah aku menyadari ini bukan soal badai. Ini soal masa lalu, soal malam-malam dingin, soal tali yang terlalu kencang, soal suara langkah yang menjauh. Bunyi badai di luar terus menggema, petir menggelegar di langit, dan angin mengguncang jendela seolah mencoba masuk. Tapi bukan badai yang membuatnya takut, itu kenangan, perasaan ditinggalkan di tengah cuaca seperti ini. Mungkin orang yang meninggalkannya melakukannya pada malam seperti ini. Hujan deras, angin kencang, tanpa tempat berteduh, tanpa ucapan selamat tinggal. Dia bukan takut petir, dia takut ditinggalkan saat petir datang. Aku merangkak ke sudut tempat dia menyelinap di balik mesin pengering. Tubuhnya gemetar begitu hebat hingga dinding terasa ikut bergetar. Aku memeluknya erat, menariknya ke dalam pelukanku meskipun dia masih diliputi rasa takut. "Aku di sini," bisikku, "dan aku tidak akan kemana-mana, tidak sekarang. Tidak akan pernah." Kami tetap seperti itu cukup lama. Badai mengamuk, tapi napasnya mulai tenang. Akhirnya, kepalanya terkulai di lenganku dan gemetarnya mulai mereda. Saat hujan mulai reda, aku mengajaknya kembali ke ruang tengah. Kami meringkuk bersama di bawah selimut di sofa. Aku menyalakan lampu kecil, membuka sedikit jendela agar dia bisa mendengar suara hujan lembut. Tanpa perlu takut, aku ingin dia tahu bahwa badai akan berlalu, bahwa hujan tidak selalu berarti ditinggalkan. Malam itu dia tertidur di dadaku, napas hangat menyentuh kulitku, satu kakinya bertumpu lembut di lenganku, seolah dia sedang memegang sesuatu yang tak ingin dia lepaskan. Untuk pertama kalinya, aku rasa dia tahu, ini rumahnya, hidupnya, dan tak ada angin, masa lalu, atau catatan yang bisa mengambilnya lagi. Pagi datang dengan cahaya keemasan menembus jendela, lembut dan hangat. Toby masih tertidur, lebih dalam dari sebelumnya, seperti hanya anjing yang benar-benar merasa aman, yang bisa tidur seperti itu. Aku tidak bergerak. Aku hanya berbaring di sana dengan tanganku perlahan naik turun di punggungnya, mendengarkan ritme napasnya yang tenang. "Kita berhasil," bisikku. Siangnya kami kembali ke taman, tapi bukan ke padang rumput terbuka, ke pohon itu. Aku tidak yakin aku sudah siap, tapi aku tahu kami harus pergi bersama. Kami berjalan pelan, tali kekangnya menggantung longgar di tanganku. Saat kami sampai di tempat itu, aku berhenti. Pohon itu masih ada di sana, tidak berubah, usang. Diameter. Toby duduk tenang di sampingku. Aku berlutut dan meletakkan salinan catatan yang sudah dilaminasi di pangkal pohon. Catatan yang dulu menghancurkan hatiku. Namanya Toby. Aku tidak bisa merawatnya. Tolong perlakukan dia dengan baik. Dia suka manusia. Tapi kali ini aku menambahkan satu kalimat di bawahnya. Dia telah menemukan keluarganya dan dia sangat dicintai. Kali ini tak ada air mata, bukan kesedihan, hanya ketenangan. Toby mengendus batang pohon sekali, lalu menatapku. Ekornya bergoyang pelan, mantap, seolah bertanya, "Kita sudah selesai di sini, kan?" Aku tersenyum, menyisirkan tangan ke bulunya. "Iya," bisikku, "bab ini sudah selesai." Kami berjalan pulang perlahan dengan langkah ringan, seperti sedang membawa sesuatu yang tak seberat dulu. Malam itu, dia meringkuk di sampingku di sofa, kepalanya bersandar di kakiku, lalu menghela napas dalam napas puas yang selalu dia keluarkan saat dunia terasa tepat.
Dan aku berpikir betapa anehnya hidup ini. Bagaimana seekor anak anjing yang ditinggalkan hanya dengan secarik catatan bisa menyelamatkan seseorang yang bahkan tak tahu bahwa dia butuh diselamatkan. Toby tidak hanya bertahan, dia membantuku hidup kembali. Kisahnya, kisah kami, adalah pengingat betapa pentingnya pekerjaan penyelamatan itu. Mengambil seekor anjing bukan hanya soal kasih sayang, tapi juga tentang tanggung jawab. Memberi rasa aman, rutinitas, dan perawatan. Toby telah ditinggalkan tanpa apapun, tapi itu bukan akhir, itu adalah awal. Dia menunjukkan padaku bahwa penyembuhan jarang datang dengan suara keras. Ia datang dalam keheningan, dalam tatapan mata, dalam kepercayaan yang tumbuh perlahan, napas demi napas. Kadang mereka yang kita selamatkan justru menyelamatkan kita. Saat ini, ada begitu banyak anjing seperti Toby menunggu di balik tembok penampungan, terikat di pagar, ditinggalkan di depan pintu, menunggu seseorang untuk melihat mereka, untuk berhenti, untuk peduli, untuk berkata, "Kamu berarti." Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikanlah. Setiap klik, setiap tayangan, setiap suara membawa satu langkah lebih dekat bagi hewan lain menuju rumah. Jadilah suara mereka, jadilah harapan mereka.